Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rista Almawacida dari Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan 5A Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang koperasi dan kemitraan peternakan. Bagaimana penjelasannya? Simak berikut ini penjabarannya. Nah, dalam pemaparan materi kali ini akan ada 5 poin utama yang akan dipaparkan. Yang pertama yakni pengembangan koperasi perunggasan. Yang kedua yakni perbedaan koperasi tradisional dan koperasi generasi baru. Yang ketiga yakni agribisnis peternakan dengan pola kemitraan. Yang keempat yakni kemitraan agribisnis ayam pedaging di Amerika Serikat. Dan yang terakhir yakni serba-serbi kemitraan usaha ayam ras. Untuk poin yang pertama, yakni pengembangan koperasi perunggasan. Terdapat latar belakang dari koperasi perunggasan yang mana dahulunya dikarenakan karena peternak yang kekurangan modal, kemudian manajemen yang masih tradisional, kemudian kurangnya profesionalitas, kemudian lemahnya posisi tawar, dan produksi yang tidak efisien. Sehingga terbitlah atau dicetuskanlah koperasi perunggasan. Sesuai dengan keputusan Kementerian Pertanian nomor 472/KPTS/TN titik 330/6/96 tanggal 17 Juni 1996 tentang Juklak Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras pasal 13 ayat 1. Nah, koperasi perunggasan dalam pertumbuhannya dalam sejarahnya, pada tahun 1974 hingga 1978 pernah berdiri Koperasi Produksi Peternakan Unggas Jaya atau KPPUJ, kemudian mengalami masa keemasan, kemudian mengalami pasang surut dan utamanya pada saat itu mengalami kemunduran atau surut akibat adanya pengusaha besar swasta yang berani membanting harga yang sangat rendah dan juga hal tersebut ditujukan untuk merebut pasar yang luas dengan harga nilai jual yang tinggi, kemudian adanya ketidaksetiaan anggota, kemudian peternak anggota koperasi tergoda dengan pihak yang menawarkan harga yang lebih tinggi. Kemudian terdapat strategi dan kendala koperasi perunggasan. Pada dasarnya, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang mana dalam perkoperasian sesungguhnya apabila menginginkan koperasi yang pesat, maka masyarakat harus menganggap atau organisasi ekonomi ini, koperasi ini sama dengan BUMN atau swasta yang merupakan bangun usaha ekonomi. Kemudian untuk yang selanjutnya yakni 5 faktor strategis dan penting bagi suatu organisasi ekonomi. Yang pertama yakni SDM yang berkualitas, yang kedua yakni manajemen yang profesional, yang ketiga ketersediaan dana yang cukup, yang keempat jaringan yang luas, dan yang kelima yakni dukungan pemerintah yang kuat. SDM yang berkualitas dan manajemen yang profesional merupakan langkah atau syarat utama yang harus dipegang dalam organisasi ekonomi khususnya koperasi ini. Dari pengurus koperasi harus mampu menjalankan dan mengelola manajemen faktor produksi, kemudian berani mengambil resiko dan mampu memanfaatkan peluang. Pengurus koperasi juga harus memahami tujuan bersama, kemudian mengorganisasikan suatu kegiatan usaha, mampu memupuk modal, mampu merekrut tenaga kerja, dan tak lupa mampu melakukan hubungan kerja yang baik dengan pihak yang lain. Kemudian yang selanjutnya yakni dana yang cukup. Dalam koperasi perunggasan, tentunya keuntungan terletak pada dari sektor hulu hingga hilir. Kemudian pengadaan peternakan dari sektor hulu hingga hilir tentunya membutuhkan dana yang sangat besar dan modal yang sangat besar tentunya. Kemudian yang selanjutnya yakni jaringan yang luas. Dalam jaringan yang luas ini merupakan kunci yang utama dalam organisasi ekonomi khususnya koperasi ini. Kemudian yang selanjutnya yakni dukungan pemerintah yang kuat. Pemerintah sangat memiliki peran yang sangat penting
untuk memajukan koperasi dari para peternak, tentunya dengan tujuan untuk peternak yang mandiri. Kemudian yang selanjutnya, perbedaan koperasi tradisional dan koperasi generasi baru. Untuk koperasi tradisional dan koperasi generasi baru ini merupakan suatu cara baru, khususnya untuk KGB atau koperasi generasi baru ini merupakan suatu cara baru mengelola sebuah koperasi yang mana terintegrasi vertikal yang terjalin langsung dengan pasar, sehingga perkembangan usaha semakin mudah, tentunya langsung dengan pemasaran sebagai itu. Kemudian untuk yang selanjutnya yakni ciri khas koperasi generasi baru. Yang pertama, pengguna koperasi memiliki 4 peran sekaligus, yakni sebagai pelanggan, pemodal, pemilik, dan anggota. KGB menjurus pada produk bernilai tambah selain bahan mentah. Kemudian mengolah produk anggota pada pabrik pengolahan milik koperasi. Jadi KGB ini memiliki pabrik pengolahan sendiri untuk mengolah produk anggota itu tadi. Kemudian keuntungan didistribusikan kembali sesuai dengan saham, sesuai dengan proporsional saham. Kemudian keanggotaan terbatas atau tertutup pada kapasitas produksi yang diolah dan dipasarkan. Jadi berbeda dari koperasi tradisional yang mana bersifat terbuka. Kemudian modal yang dibutuhkan besar yang berasal dari delivery right atau hak pemasokan yang dijual kepada anggota. Kemudian yang selanjutnya yakni ciri khas koperasi tradisional, yang mana koperasi tradisional fokus pada satu bidang usaha, kemudian keanggotaannya bersifat terbuka, kemudian modal yang dibutuhkan relatif sedikit dari simpanan anggota. Kemudian pengguna koperasi ini memiliki peran masing-masing. Jadi untuk pelanggan ya pelanggan, kemudian pemodal, pemilik, dan juga anggota. Jadi tidak seperti koperasi generasi baru yang mana anggotanya memiliki 4 peran sekaligus. Kemudian ini merupakan perbedaan dari koperasi generasi baru dan koperasi tradisional, yang mana terdapat perbedaan seumpama dalam transaksi pemasaran pelanggan. Untuk koperasi tradisional, hak pengirimannya tidak terbatas. Kemudian untuk koperasi generasi baru, pembeliannya terbatas. Kemudian untuk distribusi keuntungan pemodal, untuk investasi kembali dari koperasi tradisional sangatlah tinggi. Kemudian untuk KGB rendah. Kemudian untuk kewajiban investasi pemilik, untuk proporsi investasi dari koperasi tradisional rendah hingga tinggi. Kemudian untuk koperasi generasi baru sangat tinggi. Kemudian hak suara anggota, untuk hak suara dari koperasi tradisional biasanya 1 suara. Kemudian untuk KGB sangat bervariasi. Yang ketiga yakni agribisnis peternakan dengan pola kemitraan. Nah, dalam agribisnis peternakan dengan pola kemitraan ini disesuaikan dinamis dengan adanya persaingan global, yang mana adanya pemanfaatan teknologi yang mengantarkan pada peningkatan produktivitas yang mana nantinya akan berdampak pada harga jual. Amerika Serikat merupakan negara pertanian yang maju, menerapkan pola kemitraan yang lebih dikenal dengan sistem contract farming atau kemitraan. Agribisnis peternakan dengan pola kemitraan ini menurut Saksowski dan Duncan, yang mana merupakan penerapan dari strategi bisnis untuk menghindarkan usaha pertanian dari persaingan sempurna, di mana strategi ini dapat ditempuh dengan menyatukan petani melalui berbagai kesepakatan bisnis, tentunya seperti kontrak usaha. Kemudian Amerika Serikat merupakan negara pertanian maju, menerapkan pola kemitraan yang dikenal dengan sistem kontrak usaha atau contract farming, kemudian kemitraan atau partnership, aliansi strategis atau strategi lines, integrasi vertikal atau vertical integration, maupun koperasi atau kooperatif. Kemudian kemitraan usaha peternakan ini dapat dilakukan dengan 5 pola, yang mana Amerika Serikat yang merupakan negara pertanian maju yang menerapkan pola kemitraan itu tadi. Kemudian analisis usaha kemitraan, ini merupakan analisis dari usaha kemitraan, terdapat parameter teknis,
yang mana terdiri dari jumlah pemasukan DOC, kemudian perhitungan biaya yang dikeluarkan oleh peternak plasma, dan juga biaya yang dikelola oleh perusahaan inti, kemudian penerimaan dari hasil penjualan, kemudian ada bonus atau insentif, hingga keuntungan serta rentabilitas. Yang selanjutnya, 5 pola kemitraan usaha pertanian. Yang pertama, inti plasma, yang kedua subkontrak, yang ketiga dagang umum, yang keempat keagenan, dan yang kelima kerjasama operasional agribisnis atau KOA. Kemudian 5 pola kemitraan usaha pertanian ini untuk inti plasma merupakan perusahaan mitra sebagai inti, kemudian terdapat kelompok mitra sebagai plasmanya. Jadi ada perusahaan dan juga kelompok mitranya. Kemudian untuk subkontrak merupakan kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan oleh perusahaan mitra sebagai bahan produksinya. Jadi menyediakan komponen-komponen yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian dagang umum merupakan perusahaan mitra memasarkan hasil produksi mitra atau memasuk kebutuhan yang diperlukan. Jadi memiliki 2 fungsi. Yang pertama untuk memasarkan hasil produksi, dan yang kedua memasuk kebutuhan yang diperlukan. Untuk yang selanjutnya yakni keagenan, yang mana kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa perusahaan mitra. Jadi fungsinya khusus untuk pemasaran. Kemudian untuk KOA yakni kelompok mitra menyediakan lahan, sarana, tenaga kerja. Nah, sedangkan perusahaan melalui mitra menyediakan investasi won. Kemudian keuntungan kemitraan usaha pertanian, yang pertama stabilitas produksi dan kontinuitas suplai, kemudian meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan, kemudian memperluas kesempatan melakukan ekspansi dan diversifikasi operasional perusahaan, dan yang keempat menciptakan perluasan pasar dan memperkuat posisi persaingan pasar. Ini untuk perusahaan mitra. Untuk jadi kelompoknya yakni untuk stabilitas pendapatan, peningkatan efisiensi melalui bimbingan teknis, kemudian akses terhadap kapital lebih mudah dan saat melakukan perluasan usaha itu lebih mudah. Kemudian untuk keamanan pasar berkaitan dengan grade dan standar produk. Untuk yang selanjutnya yakni kemitraan agribisnis ayam pedaging di Amerika Serikat. Nah, dalam Amerika Serikat ini dalam sejarahnya berkembang pesatnya industri ayam pedaging meskipun usahanya masih mandiri. Kemudian adanya kebutuhan kapital yang semakin meningkat, semakin adanya perluasan usaha, kemudian adanya kontrak produksi atau kemitraan dengan peternak oleh pabrik pakan yang menyadari bahwa industri peternakan ini sangat menjanjikan dan berpotensi untuk berkembang. Kemudian pada tahun 1930 terjadi hubungan antar lini vertikal pada industri ayam pedaging, mulai dari pembibitannya, penetasan, pabrik pakan, peternak, sehingga dalam pemasarannya. Kemudian penerapan kontrak produksi ini berkembang pesat hingga saat ini 90% dari usaha ayam pedaging menjalankan dengan sistem kontrak usaha. Terdapat 6 macam dari kontrak kemitraan ayam pedaging ini. Yang pertama laporan keuangan terbuka, yang kedua harga garansi, yang ketiga imbalan tetap, yang keempat kontrak bagian, yang kelima konversi pakan, dan yang keenam kombinasi. Kemudian dari Amerika Serikat ini terdapat hikmah di mana dengan belajar dari pengalaman industri ayam pedaging di Amerika Serikat, diperoleh pelajaran bahwa sistem kontrak atau kemitraan ini merupakan alternatif terbaik dalam pengembangan usaha peternak ayam pedaging. Sehingga untuk sekarang perlu dirumuskan untuk peningkatan kontrak-kontrak yang saling menguntungkan, bagi beberapa pihak yang menjalin kontrak tersebut. Kemudian pada sejarahnya adanya peternakan mandiri skala kecil, kemudian mencampurnya peternakan rakyat, kemudian perusahaan besar peternakan, pabrik pakan, dan juga pembibitan ayam. Kemudian berlanjut dengan bertambahnya menjamurnya dari peternak, kemudian perusahaan besar, pabrik pakan, itu timbul persaingan yang tidak sehat. Setelah timbul persaingan yang tidak sehat, akhirnya pemerintah memberikan kebijakan
dan kemudian adalah kemitraan. Yang poin yang terakhir yakni serba-serbi kemitraan usaha ayam ras. Serba-serbi kemitraan usaha ayam ras ini, program kemitraan usaha ayam ras kembali dicanangkan oleh pemerintah melalui SK Kementerian Pertanian, di mana kemitraan ayam ras di berbagai daerah telah mampu memberikan kesempatan berusaha dan kesempatan bekerja bagi peternak kecil, dan produktivitas peternak pun mengalami peningkatan. Kemudian di antara berbagai keberhasilan yang telah dicapai oleh program kemitraan, masyarakat Perunggasan tampaknya masih belum menemukan pola kemitraan yang ideal bagi pengembangan usaha peternakan ayam ras di tanah air, sehingga perlu adanya pengkajian untuk kemitraan di bidang Perunggasan. Terdapat 7 langkah agar kemitraan dapat optimal. Yang pertama, menghitung permintaan penawaran DOC untuk keperluan budidaya. Yang kedua, menetapkan daerah-daerah sentra produksi ayam ras. Yang ketiga, produsen sapronak tidak akan mengadakan penyaluran sapronak kepada perusahaan perdagangan sapronak yang tidak melakukan kemitraan. Yang keempat, yakni perusahaan di bidang peternakan akan menyiapkan sarana pengolahan sesuai pasal 9 ayat 1 dan 2 dari SK Kementerian Pertanian. Kemudian melaksanakan pengawasan kemitraan menggunakan dana pemerintah dan dana lain dalam usaha peternakan. Kemudian yang keenam, yakni sanksi pelanggaran bagi pelanggar ketentuan SK. Dari konsep pakar, kemitraan yang terbaik adalah di mana plasma menerima resiko kecil karena plasma hanya mendapat keuntungan dari selisih harga budidayanya, sedangkan selain itu selisih dari harga sapronak seperti DOC, pakan, dan juga obat-obatan. Kemudian kesepakatan yang dijalankan merupakan berdasarkan musyawarah bersama. Harus ada garansi harga, penjualan yang jelas, ada bonus bila kinerjanya bagus, ada target yang ditetapkan, dan sangat bersyukur apabila tidak ada negatif penalti. Kemudian untuk yang terakhir yakni evaluasi lapangan, di mana terdapat peningkatan pendapatan peternak masih saja jauh dari harapan dari yang diinginkan. Kemudian dengan banyaknya kasus kemitraan yang masih timpang, memang sudah saatnya untuk pengusaha lebih sadar, lebih terbuka, dan bersama-sama membangun peternakan rakyat di pedesaan. Seperti itu. Terima kasih. Berikut itu tadi merupakan materi yang telah saya paparkan tentang koperasi dan kemitraan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.